Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Ini adalah Realme C17 dan video ini adalah first look gue megang device yang satu ini. Kita akan mulai video ini dari unboxingnya Realme C17 ini terlebih dahulu. Pada dasarnya kotak dari Realme C17 masih sama dengan kotak Realme lainnya, berwarna kuning dengan tipe handphonenya di bagian atas, dan isinya as always ada SIM card ejector, ada buku panduan, ada handphonenya, ada batok charger, dan juga ada kabel data USB Type-C. Satu hal yang sedikit berbeda adalah kali ini Realme menyertakan jelly case untuk Realme C17, padahal biasanya seri C tidak ada jelly case-nya. Satu hal yang bisa diambil kesimpulan di sini adalah harga dari Realme C17 ini sendiri memang sedikit di atas Realme seri C pada umumnya. But there's a good reason for it, I guess. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Yang gue pegang ini adalah Realme C17 dengan warna navy blue. Out of the box, detail dari handphonenya ya seperti ini. Di belakang ada setup kamera yang menurut gue itu udah 2020 banget. Sisi kiri hanya SIM card tray dengan konfigurasi dedicated SIM card slot. Di bagian bawah ada headphone jack, ada mic USB Type-C port, dan juga speaker. Plus di bagian kanan handphone ada tombol power dan juga volume rocker. Bagian atasnya bersih dan bagian depan 6,5 inch screen yang sudah punya 90 Hz refresh rate menggunakan pelindung Gorilla Glass 3 dan juga resolusinya HD+. Bagian screen mungkin adalah bagian yang cukup mencengangkan ya untuk Realme C17 karena berarti seri mid-low end jatuhnya akan punya fitur-fitur yang lebih exciting mulai dari saat ini ke depannya nanti. Ya, di harga 2 jutaan, kelasan entry level, kalau misalkan yang ini masih bisa dibilang entry level, sudah mulai dapat refresh rate 90 Hz. Tapi mengingat Realme C17 ini adalah seri C, harusnya ada bagian yang bisa dibilang agak entry levelnya. Bagian mana? Ternyata jawabannya adalah di bagian chipset. Realme C17 ini menggunakan chipset Snapdragon 460. Jadi pertanyaan gue awalnya, kenapa kok peningkatan layarnya lumayan tapi chipsetnya Snap seri 4? Ternyata jawaban dari pertanyaan ini bisa gue temukan di internet. Kayak ya banyak jawabannya bisa lo temukan di sana kalau browsing. Gue menemukan spesifik ada satu artikel dari Android Authority dan juga dari websitenya Qualcomm Snapdragon itu sendiri. Jadi si Snapdragon 460 ini punya peningkatan performa yang lumayan banget dibandingkan dengan generasi sebelumnya Snapdragon 450. Mulai dari overall performance meningkat 70% dan juga untuk GPU-nya mengalami peningkatan 60%. Ya, GPU Realme C17 dengan Snapdragon 460 setara dengan Snapdragon 665. Dan nggak berhenti di situ aja, Realme C17 dengan Snapdragon 460-nya berarti sudah lengkap dengan teknologi Qualcomm aptX untuk audio Bluetooth-nya dan juga sudah hadir dengan image signal processing handalnya Qualcomm yaitu Spectra. Jadi bisa dibilang peningkatan Realme untuk bagian layarnya tapi dipadukan dengan si chipset Snapdragon 460 is actually a smart choice karena menjaga si C17 ini tetap di seri C dan tidak melipir-melipir ke seri angkanya si Realme ini sendiri. Selain chipset, spesifikasinya Realme C17 ini sendiri sudah lengkap dengan LPDDR4X dan juga storage UFS 2.1 dengan konfigurasi besaran khusus Indonesia yaitu RAM 6GB dan storage 256GB. Nggak berhenti di sana, lo masih bisa nambahin external memory up to 256GB. Gue coba jalanin Geekbench 4, gue bisa dapetin skor 1179 untuk single core dan juga 4841 untuk multi core skornya. Sementara kalau gue mencoba menjalankan Antutu benchmark versi 7, gue bisa dapetin skor 111.859. Dipakai main game walaupun bukan yang paling kuat tapi hitungannya masih aman. Tapi untuk performa hariannya, handphone ini enak-enak aja karena emang sudah capable. Untuk kamera sendiri, handphone ini ada 4 buah set kamera di belakang yang disebut 13 megapiksel AI quad kamera dan satu kamera di depannya yang bentuknya adalah in-display selfie atau punch hole. Kamera belakangnya terdiri dari 13 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel makro kamera, dan juga 2 megapiksel BW lens. Sementara kamera depannya menggunakan sensor 8 megapiksel. Di kelasannya, HP ini udah aman banget untuk penggunaan foto hariannya. Benar, bukan yang paling wah secara image quality dan juga dynamic range, tapi ya, it is enough
alias cukup. Untuk penggunaan zoomnya, gue akan sangat melimitasi penggunaannya kecuali lagi butuh-butuh banget. Sementara untuk video, hasil paling tinggi yang bisa didapatkan oleh handphone ini adalah 60 fps recording dengan resolusi 1080. By the end of the day, gue belum bisa terlalu berkomentar masalah worth it atau enggak atau gimana lah segala macamnya karena si Realme C17 ini emang diluncurkan di hari ini pas videonya gue rilis itu barengan sama Realme 7 Pro. Tentu artikel headline dan segala macamnya lebih mengarah ke si Realme 7 Pro tadi. Si Realme C17 sangat mungkin jadi afterthought. Tapi dengan gue bikin video ini, I just want to let you know kalau si handphone ini sebenarnya punya potensi. Tapi masalah harga, karena gue belum tahu, gue bakal taruh harganya di kolom deskripsi atau mungkin juga di judul. Kasih tahu ke gue, what do you think dengan spesifikasi dan juga beberapa bocoran performa deh yang tadi gue udah sempat kasih tahu. Is it worth the price? Tanpa dibandingin ke merek lain dulu ya. Coba aja dari beberapa hal yang tadi gue bilangin dengan harganya gimana. Silahkan tulis di kolom komentar, gue pengen dengar. Buat sekarang, gue rasa begitu dulu aja. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak video dari seorang Taufik Nobo. Buat sekarang gue cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skabish.